kita bersama aku hostnya sebagai host, yaitu saya Anda Fajrin yang bakal menemani episode kali ini. Nah, dari judulnya di judul YouTube kita, episode yaitu 2 orang 1 hobi yang lagi viral nih di media sosial. Dimana mereka nih 2 orang ini berbeda, tetapi mereka nih punya satu hobi yang sama. Unik ya? Satu hobi itu adalah traveling, guys. Yuk kita panggil mereka, yaitu Indah Ramadhani dan juga Novita Sari. Halo, gimana nih kabarnya? Habis dari liburan yang tujuannya ini sama-sama nih ke luar negeri. Bisa nggak kita mulai nih dari Indah? Aku penasaran gimana sih update-nya setelah di sana sampai menuju ke Indonesia. Kabarnya lebih baik lah ya kan, apalagi kita kan habis dari luar negeri ya kan, yang mungkin kabarnya sudah baik. Oh iya BTW, kemarin aku habis membeli oleh-oleh loh untuk kalian. Oh iya, ini ya oleh-olehnya untuk anak kamu. Oke, thank you. Kita bakal pakai dari aku dan juga untuk tim-tim lainnya. Jadi nih, aku penasaran nih dengan berita yang lagi trending sekarang. Katanya minggu lalu habis pergi di Sydney di Australia. Boleh ceritain nggak ngapain tuh di sana? Dan juga kalau nggak salah habis beli tas 1 juta ya, bisa itu. Ya, jadi hari itu kemarin tuh kan aku habis dari Sydney. Jadi mengunjungi tempat-tempat yang terkenal di sana dan mengabadikan beberapa foto. Jadi aku juga membeli tas yang seperti ini. Harga itu lumayan mahal sih, 1 juta. Wow, keren banget ya. 100 juta. Oke. Dan juga nih aku lihat di feed Instagram, TikTok, sama Twitternya itu tuh banyak banget pemandangannya bagus-bagus banget. Jadi pengen kesana deh. Bisa ceritain nggak pemandangannya tuh kayak mana? Cuacanya tuh seperti pemandangan alam atau tempat wisata yang spotnya tuh sangat bagus. Oh, keren banget ya. Nah, dari cerita si Ida ini, aku dipasang dengan cerita dari Novita yang katanya itu adalah anak yang dulu sangat berprestasi di STAN ya, dan juga merupakan putra pelajar ke Yonsei University. Bisa ceritain nggak gimana sih cerita di sana selama pertukaran dan juga kabarnya hari ini gimana? Oke, kita mulai ya. Kabar hari ini sih ya biasa aja, alhamdulillah baik. Oke, ngomong-ngomong soal di STAN, aku dulu ya di STAN alhamdulillah bisa berteman dengan orang-orang yang bisa dibilang baik gitu kan. Apalagi lingkungannya ambis gitu ya teman-teman. Jadi bisa untuk kita meraih prestasi gitu karena terpengaruh dengan lingkungannya yang di sana. Kebetulan di semester kedua ya, aku sempat ikut pertukaran belajar yaitu di Inggris di University of Cambridge. Di situ aku jalani studi jurusannya manajemen keuangan dari sekolah STAN ini sekitar 4 tahunan. Wow, lama banget ya. Oke, dan juga nih kabar-kabarnya kalau nggak salah pas kuliah itu ada buka usaha toko roti ya kalau nggak salah ya? Iya benar banget Kak, waktu kuliah ya teman-teman. Jadi aku sempat buka toko roti. Nah toko rotinya aku buka di Jalan Sudirman nomor 407 di depan SMP 34. Di situ ya sementara itu dulu waktu aku masih SMA sih buka toko rotinya. Ya biasalah anak muda ya kan, ada jiwa-jiwa perintisnya. Tapi kalau pewaris ya bisa. Wah, boleh lah ya, double perintis sama pewaris juga boleh. Oke, dari awal kita berbicara nih dan juga podcastnya dimulai, aku jadi penasaran nih kelanjutannya gimana. Mari kita masuk ke dalam sesi pertama, itu tanya jawab bersama podcast cerita kita. Jadi, pertanyaan pertama adalah, tadi kan kita ada sesi di mana aku bertanya kepada kalian memiliki urusan masing-masing. Bisa ceritakan nggak urusannya itu tentang apa sebenarnya? Bisa kita mulai dari Indah Ramadhani. Oke, urusan aku. Jadi bulan lalu kan sekarang di Sydney itu sekolah saya tuh membuka usaha kopi atau kafe. Jadi beralamat di Jalan Malioboro nomor 52. Wow, keren banget ya. Baru datang ke podcast, oh tiba-tiba udah buka sebuah kafe. Iya, Ngomong-ngomong, itu kafe tentang apa sih temanya? kafe ini diambil dari kayak makanan tuh tradisional, di makanan, minuman dan beberapa aksennya tuh tradisional. Namun walaupun
walaupun tradisional, kami tetap memiliki spot foto yang milenial. Waduh, kelihatannya bagus banget ya. Aku jadi pengen kesana teman-teman, dan juga untuk teman-teman yang pengen kesana boleh pergi ke sana dengan alamat yang sudah diberikan. Dan juga nih, tadi Vita juga bilang ada lulusan tentang toko kuenya. Aku jadi penasaran, toko kuenya itu beragam apa sih kue-kue yang dijual? Oke, jadi jangan lupa ya ke toko kue Nikari di Jalan Sudirman. Di sini aku menjual toko-toko rotinya yang sangat bervarian rasa. Ada yang roti yang lagi viral, terus roti tradisional, ada juga roti yang ala-ala barat gitu. Mesti kalian cobain, mungkin kalian akan suka nanti. Jangan lupa cobain ya. Waduh, kayaknya enak banget ya rotinya. Jadi pengen makan roti deh sekarang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang membuat kalian tuh sukses? Atau ada motivasi nih tentang kok bisa sih, gimana caranya biar aku nih sukses atau gimana? Kita bisa mulai dari Vita. Oke. Jadi ya teman-teman, dulu aku nih memang gak sukses ini ya. Seperti yang kita ketahui ya, dari umur 10 tahun tuh aku memang males banget ya belajar ya kak. Masih ada rasa-rasa anak-anaknya gitu, masih main. Tapi aku satu punya kakak laki-laki pinter banget. Wow, dia sempet suka beragam baca buku nih. Sampai-sampai punya plus ukurannya 10. Bayangin segede apa tuh kacamata. Gede banget ya? Iya, gede banget. Nah, dari dia ini aku nih termotivasi, kok kakak aku kok kayak gitu ya gitu. Jadilah muncullah desakan mama sama papa aku untuk memotivasi aku dan mendorong aku biar bisa seperti kakak. Yang alhamdulillah ya, kabar baik dari kakak aku sekarang juga lagi kuliah di Universitas Oxford. Wow, keren banget kakaknya ya. By the way, aku juga salah, kok bisa sampai minus 10, sorry banget. Minus 10 tuh kok bisa gitu? Apa karena kebanyakan game atau buku? Enggak kak, jadi dia tuh memang dari kecil tuh ya hobinya tuh memang membaca banget gitu. Wow. Bisa kita lihat nih kalau ke rumahku kakak bisa mampir kapan-kapan, kita lihat ke kamarnya banyak banget rak buku sampai kayak di perpustakaan. Nah di situ tuh banyak banget lukisan-lukisan tentang Romawi gitu, terus juga ada kata-kata motivasi, buku-buku pengetahuan yang mungkin nantinya membuat kita termotivasi juga karena kakak. Waduh, aku jadi bayangin deh, rumahnya sebesar apa ya kayak buku kayak gitu. Oke, ini kan bilang tadi dengan cerita yang katanya bendanya tuh tinggi di stan. Bisa ceritain nggak kok bisa sampai nilainya tinggi di stan? Ya kalau ngomong-ngomong nilai tinggi sih saya nggak tahu ya kak, mungkin ya pertama kita niat, usaha, berdoa, berusaha juga lah istilahnya. Waktu itu juga waktu di STAN itu aku perintis juga loh kak. Wow. Sempet ketolak di Universitas UGM ngambil jurusan kedokteran. Jadi itu aku sempat stuck dulu sekitar 1 bulanan. Ada tante aku ngasih referensi, kak coba daftar di STAN aja gitu. Jadi iya daftar di STAN aja ya. Alhasil tanpa ada bimbel, tanpa ada les private, alhamdulillah keterima gitu. Ya jadi ya itulah. Sekitar tahun 2019-an aku sekolah di STAN. Di situ baru 2 semester aku juga dapat beasiswa karena nilainya tinggi, dan pada semester kedua yang terakhir ada pertukaran belajar alhamdulillah dari rezeki atas kampusnya kok. Ya waktu itu agak lumayan susah ya karena kita memang benar-benar berusaha untuk Iya sih. Ternyata ya di balik kesuksesannya teman-teman, dari tiba-tiba ketolak UGM, terus masuk STAN, dan sekarang jadi dokter, itu banyak banget perjuangannya. Nah, dari Vita, sekarang aku mau denger dari Kak Indah, gimana sih kok bisa sampai ngambil jurusan hukum di, kalau nggak salah itu di apa ya? UI ya kalau nggak salah ya? Ya. Wow, gimana, bisa nggak ceritain? Gimana sih? Oke, jadi sama seperti Vita, tapi kan Vita nih dia didukung ya kan sama aku, tapi beda sama aku. Jadi kan aku nih kayak keluarga aku nih cuman maunya aku tuh di kedokteran sama kayak Vita, tapi kan aku nolak. Kenapa sih dokter? Kalau hukum mau hukum aja lah kayak gitu kan. Ya udah pertama tuh ditentang lah. Jadi pas suatu hari kayak debat besar antara aku sama orang tua karena masalah nggak mau di kedokteran. Terus pergilah dari rumah, biasa kan? Iya sih. Pergi dari rumah, terus dibujuklah sama orang tua nih untuk
pulang sampai di rumah aku bilang lah kan nggak mau di kedokteran, maunya dihukum aja. Terus ya udah orang tua ini lama-lama dia menerima, dia oke lah masuk hukum. Aduh, ternyata sama juga ya Kak Vita, banyak banget pengorbanannya, yaitu dari ketolak sama orang tua, gara-gara pendapatnya nggak diterima, sampai melarikan diri dari rumah. Oke, sini juga ya didengar. Tapi kita bakal masuk lagi ke pertanyaan ketiga. Kalau misalnya orang tua kalian lagi nengok nih episode kita, apa yang mau kalian katakan kepada orang tua kalian mengenai semua yang telah kita tadi kita dengarkan? Bisa dimulai dari Kak Vita. Oke, untuk orang tua yang nonton, untuk mama dan papa, terima kasih segala-segalanya buat segalanya karena adik udah seperti ini, sudah menjadi dokter. Ini berkat mama dan papa juga, berkat dukungan dan mama papa. Dan alhamdulillah adik juga bisa punya 2 pekerjaan, itu berkat dukungan juga mama papa. Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak, thank you very much and love you. Oh my god. How should I? Itu ya sedih juga sih karena kan terharu ya. Oke, aku juga mau dengerin kayak Kak Indah gimana kalau misalnya orang tuanya nonton episode kita pada malam hari ini. Kalau untuk orang tua, kayak makasih udah mensupport. Yang awalnya itu sih agak ada masalah ya kan, kena gak diboleh ke dokteran. Kayak makasih untuk mama sama ayah untuk kayak sudah memfasilitasi sekolah. Aduh, jadi sedih juga ya. Oke, gak usah sedih-sedih, kita masuk aja ke sesi kedua, yaitu apakah benar nih apakah benar berita yang sedang trending di masyarakat? Kita masuk ke sesi kedua, yaitu real or fake. Yang pertama untuk Vita, benar nggak sih mengenai kedekatan dengan seseorang di cafe yang namanya itu American American Coffee? Gimana, apa benar atau cuma mitos doang? Sempat kaget ya kak, sempat kaget gitu, kok bisa beritanya trending di feed Instagram juga nggak tahu, padahal itu cuma teman dekat aja. Waktu itu teman kuliah aku ya, waktu di Oxford atau di Comstar, di situ teman kuliah aku, dia tuh kami bener-bener lagi reunian lah. Itu memang nggak berdua aja guys, memang nggak berdua, itu rame ya, kebetulan mungkin lagi di shoot berdua dan itu emang lagi trending ya. Menurut aku itu fun lah, Bisa lah ya dari hidup ya kan. Iya, boleh lah ya. Iya. Karena di feed-nya itu lagi di foto deket banget, apalagi trendingnya tuh wow, main banget virusnya. belum mikir sampai situ sih. Tapi Aduh, caranya aduh, ada ya. kan. Ya insya Allah. Oke, berarti ini palsu ya beritanya? Iya, palsu. Oke, buat teman-teman yang pernah dengar tentang beritanya ini, itu beritanya palsu ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua untuk Kak Indah. Apa benar nih Indah lagi ditinggal pas lagi deket-deketnya? Waduh, Kak Indah, ayo ceritain dong. Iya, dari mana sih dapet itu rumornya? Karena nih dari Twitter, TikTok, bahkan Instagram nih banyak banget yang bilang Indah yang sedang lagi di luar negeri, lagi deket dan malah pas lagi ada chatannya lagi itu nggak tahu dari mana banget. Apakah itu beritanya real atau fake doang? Oh, itu tentu fake. Karena saya nggak dekat sama orang. Saya lagi ingin memfokuskan karir saya ingin membangun masa depan saya terlebih dahulu. Jadi saya tidak terlalu memikirkan tentang laki-laki. Oke. Jadi laki-laki yang dekat sama Indah itu siapa sih sebenarnya? Itu kayak rahasia ya. Jadi nggak Waduh, boleh di lah ya. Harus diungkapin dong Iya, ya, siapa ngomong di sih podcast sebenarnya? ini. Iya. Oke, dari semuanya nih guys, kayaknya ini kita cukup sampai sini saja karena ternyata nih kita punya schedule besok, episode besok di mana ini versi lainnya yaitu horor dan juga game. Penasaran gak sih tentang episode besok? Maka dari itu tetap stay tune di channel kami ya semuanya. Sekian episode kali ini, thank you so much very much guys buat udah datang ke sini dan meluangkan waktunya buat bercerita ke kami. Iya, makasih banget Kak udah undang kami Iya, ya saya ke sini. berterima kasih. Senang banget bisa diundang di podcast Kak. Yes. Oke, besok kita akan hadir lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya. See you guys.